Sahabat-sahabatku sekalian, bayangkanlah skenario ini. Langit Timur Tengah tiba-tiba gelap, bukan karena malam, tapi karena seluruh wilayah udaranya ditutup. Rudal-rudal melesat di kegelapan, menghantam target-target vital. Ini bukan cuplikan film Hollywood, ini adalah realitas yang baru saja terjadi. Iran nekat melancarkan serangan balasan dahsyat ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, memicu kemarahan dari seluruh negara Arab. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini awal dari perang yang tak terhindarkan? Tetap bersama kami, karena Anda tidak akan mau melewatkan setiap detiknya. Pada Senin 23 Juni kemarin, dunia dibuat terkejut dengan kabar penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar oleh Iran. Serangan ini bukan tanpa sebab. Iran menyebutnya sebagai balasan telak atas gempuran Amerika Serikat ke fasilitas nuklir mereka sehari sebelumnya. Dan perlu diingat, ini terjadi di tengah memanasnya konflik antara Teheran dan Israel. Situasinya memang seperti api dalam sekam. Amerika Serikat membantu sekutunya Israel yang sudah lebih dulu menyerang Iran pekan lalu. Jadi, bisa dibilang ini adalah rentetan balasan yang tak ada habisnya. Reaksi dari negara-negara Arab merinci kecaman dari Arab Saudi, UAE, Kuwait, Oman, Yordania, dan Bahrain. Dan yang menarik perhatian, serangan Iran ini langsung menuai kecaman keras dari berbagai negara Arab. Mereka yang selama ini dikenal sering berbeda pandangan tiba-tiba bersatu dalam satu suara mengecam Iran. Arab Saudi misalnya, dengan tegas menyebut tindakan Iran sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip bertetangga dan tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima serta tak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Bayangkan, Saudi sangat marah. Tak hanya Saudi, Uni Emirat Arab juga tak kalah keras menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Qatar di wilayah udaranya. Sementara itu, Kuwait menyatakan ini eskalasi yang berbahaya dan memuji pertahanan udara Qatar yang berhasil mencegat serangan. Bahkan Oman, yang sering dianggap lebih netral, ikut mengecam Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Oman bahkan menyoroti eskalasi konflik yang memanas di Timur Tengah sebagai akibat serangan Israel, termasuk serangan Iran yang baru-baru ini terjadi. Dan ada juga Yordania, negara yang dikenal pro-barat dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka menyebut ini agresi yang dilancarkan oleh Iran terhadap negara saudara Qatar. Ingat, Yordania bahkan sempat membantu Israel saat Iran melancarkan serangan balasan tahun lalu. Jadi, kecaman mereka sangat signifikan. Terakhir, Bahrain juga menunjukkan dukungan penuh dan solidaritasnya terhadap Qatar yang mencerminkan ikatan persaudaraan dan kekerabatan yang erat di antara negara-negara Teluk. Keputusan penutupan wilayah udara menjelaskan dampak langsung serangan dan keputusan penutupan wilayah udara oleh Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Dampak langsung dari serangan ini sangat dramatis. Sejumlah negara di kawasan Teluk langsung mengambil langkah ekstrim menutup wilayah udara mereka. Qatar sebagai lokasi pangkalan militer AS terbesar di kawasan adalah yang pertama. Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan penangguhan sementara lalu lintas udara sebagai tindakan pencegahan. Lalu, Bahrain mengikuti urusan penerbangan sipil. Kementerian Transportasi dan Telekomunikasi mengumumkan penangguhan sementara navigasi udara di langit Kerajaan Bahrain. Ini bukan keputusan yang main-main. Ini adalah indikasi betapa seriusnya ancaman yang mereka rasakan. Dan yang terakhir, Kuwait juga melakukan hal serupa. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait menyatakan penutupan sementara wilayah udaranya demi keamanan dan keselamatan negara, mengacu pada tindakan pencegahan yang diambil oleh negara-negara tetangga. Bayangkan, jika Anda sedang berada di sana atau memiliki rencana perjalanan, ini pasti sangat mengganggu dan menimbulkan kecemasan. Ini menunjukkan tingginya ketegangan di kawasan yang sudah seperti gunung berapi siap meletus. Mari kita bedah lebih dalam mengenai serangan Iran ini. Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Qatar dan Irak pada Senin malam. Operasi ini diberi nama Berkah Kemenangan, sebuah nama yang jelas menunjukkan niat mereka. Dewan Keamanan Nasional Iran bahkan mengonfirmasi secara langsung bahwa mereka menyerang pangkalan militer utama AS di Al Udeid, Qatar.
Mereka mengatakan ini adalah respon kuat terhadap serangan Amerika baru-baru ini terhadap situs dan fasilitas nuklir Iran. Pangkalan Al-Udeid ini sangat penting, sahabat warta. Pangkalan Al-Udeid ini sangat penting, teman-teman. Di sana menampung ribuan personel militer AS, termasuk markas depan komando pusat AS serta pasukan operasi khusus dan udaranya. Ini bukanlah target yang sembarangan. Ini adalah jantung operasi militer AS di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran mengklaim 6 rudal menghantam pangkalan itu. Bahkan laporan dari AFP menyebutkan ledakan terdengar jelas. Laporan dari AFP menyebutkan ledakan terdengar jelas di Doha, ibu kota Qatar, yang merupakan lokasi pangkalan terbesar AS di kawasan tersebut. Ini jelas menunjukkan skala serangan yang tidak main-main. Hasil serangan dan klaim dari Qatar mengungkap hasil serangan, klaim Qatar yang berhasil mencegat dan pernyataan Amerika Serikat tentang tidak adanya korban jiwa. Namun, ada kabar baik di tengah ketegangan ini. Pemerintah Qatar menyatakan bahwa mereka berhasil mencegat serangan rudal Iran di pangkalan Al-Udeid. Kementerian Pertahanan Qatar dengan bangga mengumumkan bahwa pertahanan udara mereka sukses dalam menghadapi ancaman ini. Yang lebih penting lagi, pemerintah Qatar juga memastikan bahwa insiden tersebut tidak mengakibatkan kematian atau cedera. Ini adalah berita yang melegakan di tengah situasi yang sangat mencekam. Pejabat pertahanan Amerika Serikat juga mengonfirmasi hal yang sama. Mereka menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa atau kerusakan dari pihak Amerika yang diketahui berada di pangkalan militer itu. Seorang pejabat pertahanan mengatakan, saat ini tidak ada laporan korban dari pihak Amerika Serikat dan kami tidak mengetahui adanya kerusakan pada instalasi tersebut saat ini. Ini menunjukkan efektivitas sistem pertahanan mereka. Meskipun berhasil dicegat dan tidak ada korban, serangan ini tetap memiliki dampak. Lalu lintas udara di Qatar dan Bahrain sempat terhenti total. Ini menunjukkan betapa rentannya situasi di sana dan bagaimana satu insiden bisa memiliki efek domino. Analisis dan potensi ekskalasi. Membahas implikasi dan potensi ekskalasi konflik di masa depan. Jadi, apa artinya ini, teman-teman? Terlepas dari keberhasilan pencegatan, adalah peringatan keras dari Teheran. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mampu dan berani membalas setiap agresi yang dilakukan. Di sisi lain, kecaman dari negara-negara Arab menunjukkan kekhawatiran mendalam mereka terhadap destabilisasi kawasan. Mereka tahu betul, jika konflik ini terus memanas, dampaknya akan sangat merusak stabilitas ekonomi dan politik di seluruh Timur Tengah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini akan memicu respon lebih lanjut dari Amerika Serikat dan Israel? Atau akankah ada upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan? Situasi ini sangat dinamis dan kita tahu tetap memantau perkembangannya dengan cermat. Konflik ini bisa jadi hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bagaimana menurut Anda, sahabat-sahabatku sekalian? Apakah tindakan Iran ini dibenarkan sebagai balasan? Atau apakah ini hanya akan memperkeruh suasana? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa informasi ini penting dan menambah wawasan, jangan lupa tekan tombol like video ini, share ke teman-teman Anda, dan yang terpenting subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terkini dan analisis mendalam lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.